Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyana Shalakaya Chakshur Umilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Soyam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Tam Sajewam Sadvaitam Savadutam Parijana Saistam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Avitamcha. Hei Krishna Karuna Sindo Dinabando Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kantam Namastuti. Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prisa Bhanu Stete Devi Pranami Hari Priye. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sinube Evacha Patithanam Pavinebhyo Vaishnebhyo Namo Namo. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sampradaya adalah bahasa Sanskerta yang berarti perintah sejati yang diterima melalui guru parampara atau garis perguruan. Guru parampara gatau sat upadesaya. Dalam Bhagavad Gita bab 4, Sri Krishna menguraikan bahwa beliau adalah sumber utama dari ilmu pengetahuan rohani yoga dan menyatakan bahwa seseorang dapat menerima ajaran ini hanya melalui guru parampara. Ewam parampara praptam imam rajar nayo viduhu sa kalenaha mahata yogo nasta parantapa. Jadi sehingga dengan sistem guru parampara yang ketat ini, keotentikan ajaran Weda dapat dijaga meski dalam waktu yang sangat panjang. Hal ini jugalah yang menyebabkan ajaran Weda atau Hindu yang telah dimulai dari zaman purba masih dapat eksis sampai zaman modern saat ini. Penerimaan pengetahuan agama atau rohani seperti dalam tradisi Weda sangat jarang dapat Anda temukan dalam agama-agama Abrahamik. Hanya kaum ortodoks saja yang menerapkan sistem ini, dan itu pun tidak seketat sistem guru parampara dalam penyampaian ajaran Weda. Sehingga tidaklah mengherankan jika mazhab-mazhab dalam ajaran Abrahamik sangatlah banyak, di mana satu dengan yang lainnya seringkali sangat bertolak belakang, dan bahkan perseteruan fisik acap kali terjadi di antara mereka. Dalam Bhagavad Gita bab 4, sloka 19 dinyatakan, Yasa Sharve Samarambhau Kama Sai Kalpa Wari Jetau Gyanagni Dagdha Karmayotham Ahu Poita Wudhau. Jadi dimengerti bahwa seorang memiliki pengetahuan kalau setiap usahanya bebas dari keinginan untuk kepuasan indera-indera. Para resi mengatakan bahwa reaksi pekerjaan orang yang bekerja seperti itu sudah dibakar oleh api pengetahuan yang sempurna. Jadi baik acarya atau guru kerohanian dan sisya atau murid dalam suatu sistem parampara tidak memiliki ego yang bersifat material. Mereka harus benar-benar melaksanakan aturan hidup, menuntut ilmu dengan ketat untuk menjamin duplikasi ajaran Weda secara utuh. Menurut Srimad Bhagavatam skanda 6 bab 3 sloka 21 terdapat 4 sampradaya yang paling utama, yaitu Brahma Sampradaya, Sri Laksmi Sampradaya, Ludra Shiva Sampradaya, dan Catur Kumara Shanaka Sampradaya. Dalam Padma Purana disebutkan Sampradaya Vihinaye Mantras Te Nispala Mataha. Jadi seorang harus berlindung dan menerima pengetahuan rohani melalui salah satu 4 sampradaya tersebut. Jika tidak, mantra atau inisiasinya tidak akan berguna. Jadi dari keempat sampradaya utama tersebut, selanjutnya menurunkan banyak perguruan-perguruan Weda. Jika keempat sampradaya ini kita analogikan sebagai 4 buah pohon besar, maka keempat pohon itu berikutnya memiliki batang, cabang, dan ranting yang jumlahnya sangat banyak. Dan kita sebagai salah satu penerima ajaran Weda haruslah berada pada salah satu ranting-ranting itu. Sebagaimana ditekankan dalam penjelasan Bhagavad Purana skanda 6 bab 3 sloka 21,
setiap sampradaya yang muncul dan tidak ada hubungannya dengan keempat sampradaya utama, yaitu Brahma, Sri Lakshmi, Shiva atau Ludra, dan Kumara sampradaya, disebut sebagai apasampradaya, yaitu sampradaya yang tidak bona fide. Mengikuti dan menerima ajaran Weda dari apasampradaya adalah kesia-siaan belaka dan hanya akan membuang-buang waktu. Seorang tidak dapat menerima pengetahuan Weda yang murni dan mengerti prinsip-prinsip spiritual jika dia mengikuti apasampradaya. Seorang guru kerohanian dari Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, Srila Bhaktivinoda Thakur, mengidentifikasi bahwa terdapat 13 apasampradaya yang seolah-olah berasal dari garis perguruan beliau, Brahma Sampradaya, di setelah berpulangnya Chaitanya Mahaprabhu 500 tahun lalu. Apasampradaya tersebut yaitu Aula, Baula, Kartabaja, Neda, Darawesa, Sani, Sahajia, Sakibeki, Smarta, Jatogosani, Atiwadi, Judadari, dan Gauranga Nagari. Lebih lanjut dijelaskan oleh Guru Kerohanian Srila Bhaktisiddhanta Saraswati bahwa secara garis besar, parampara yang termasuk apasampradaya adalah mereka yang menerapkan anitya waibawa atau ritual materialistik, kami naira kama atau kegiatan seksual sebagai jalan pembebasan, dan atau penganut paham mayawada atau ajaran yang didasarkan pada angan-angan filsafat dan membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu tidak terwujud. Sampradaya juga dapat muncul dari seorang yang mengangkat diri sebagai guru, padahal dia tidak sendiri, tidak pernah berguru pada guru-guru yang bona fide yang berada dalam garis perguruan yang benar. Jadi apabila jika posisi guru dijadikan profesi untuk mendapatkan penghasilan dan demi strata sosial, dengan demikian sudah barang tentu apa yang diajarkan oleh orang yang bersangkutan. Apalagi jika posisi guru dijadikan profesi untuk mendapatkan penghasilan demi strata sosial. Dengan demikianlah sudah barang tentu apa yang diajarkan oleh orang yang bersangkutan mengalami distorsi dari ajaran Weda yang asli. Weda tidak hanya terdiri dari pengetahuan tertulis yang dapat dibaca seorang diri, tetapi juga pengetahuan tidak tertulis yang harus diterima dari seorang guru kerohanian. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan dalam Narada Pancaratra. Naca mantra upai jiwi syanacaya arco upajir kiriha na aniredita bagas jana canirnaya nirideka. Jangan pernah menerima inisiasi atau guru spiritual dari mereka yang menjadikan guru spiritual sebagai profesi. Jangan memakan makanan yang tidak dipersembahkan pada Tuhan, dan jangan mempersembahkan apa yang tidak direkomendasikan oleh kitab suci. Weda memiliki banyak garis perguruan atau parampara yang berbeda. Namun bukan berarti apa yang diajarkan dalam parampara yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang sepanjang parampara tersebut bukanlah yang tergolong apa parampara. Untuk menjaga kredibilitas masing-masing garis perguruan, seringkali satu perguruan dengan yang lainnya mengadakan debat terbuka mengenai filsafat Weda, tetapi hampir tidak pernah ada kasus yang menimbulkan bentrok fisik sebagaimana sering kita saksikan dalam aliran-aliran agama-agama Abrahamik. Jadi jika Anda ingin mempelajari Weda secara benar melalui seorang guru kerohanian, cari dan urutkanlah silsilah garis perguruan calon guru tersebut. Apakah ada akhirnya bersumber dari 4 sampradaya utama tersebut atau tidak. Lihatlah motif dari sang guru. Apakah murni karena motif spiritual dan beliau mampu mengendalikan dirinya dari hal yang material atau tidak. Demikian uraian singkat tentang sampradaya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini bisa memberikan sedikit pemahaman pada kita yang masih sangat awam sekali memahami tentang sampradaya. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan ini bisa menghilangkan segala kesalahpahaman kita selama ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Saya admin dari Kaliuga Tem ucapkan wanca kalpatarubasca kripasya nibaya waca patitanam pawenebio waishnebio nama-nama.